warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia. Bab kedua tentang berita-berita di media. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Yang kedua ada fungsi teks berita. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Nah, di sini struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Ya, kita akan bahas. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contoh Yogyakarta, Kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul, Yogyakarta terus bertambah. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama ada what atau apa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Where atau di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. When atau kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Who atau siapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Unsur-unsur teks berita. Yang pertama, mengapa. Katanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang kedua, why. Katanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Yang kedua, pengguna kalimat langsung. Dalam teks berita kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber. Ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Ya, contohnya seperti merasa tertipu para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contohnya kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2017.
Yang selanjutnya ada kaidah kebahasan teks, masih kaidah kebahasan. Yang kelima ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu, dalam kurung urutan waktu. Contohnya, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya informasi yang diberitakan pada berita langsung itu sangat up to date. Contohnya, berita yang terdapat pada headline atau halaman depan koran agar lebih cepat diketahui pembaca. Yang kedua ada berita opini atau opinion news. Kalau berita opini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya berita opini berasal dari seseorang yang ahli di bidangnya, seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, berita interpretatif atau interpretative news. Maksudnya, berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliputi, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Yang keempat ada berita investigasi atau investigation news. Berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi pembuatnya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Yang kelima, berita mendalam atau deep news. Sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi. Kalau berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini unsur yang ditekankan adalah why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya, berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Selanjutnya adalah cara membuat teks berita. Yang pertama, memilih dan mengumpulkan informasi. Dalam membuat suatu teks, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik teksnya. Nah, di sini bisa memilih topik yang relevan atau yang sedang viral, sehingga menarik untuk pembaca. Selanjutnya, mulai kumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Teks berita ini kan sifatnya faktual, jadi harus benar-benar berdasarkan data dan fakta untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini bisa melakukan wawancara atau observasi langsung ke lokasi kejadian. Yang kedua, menentukan unsur dan struktur berita. Supaya teks berita yang buat itu jelas dalam riset, bisa gunakan unsur-unsur yang ada dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H. Pastikan berita mencakup elemen-elemen tersebut agar tidak bertele-tele. Yang ketiga, menulis judul yang menarik. Judul berita harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menggambarkan isi berita. Nah, di sini juga bisa gunakan kata-kata yang menarik perhatian pembaca.
Yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis teks berita juga harus memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Jangan sampai ada kata yang typo atau kalimat yang kurang efektif, karena hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas teks yang dibuat. Yang kelima, menghindari bias. Terakhir, jaga agar berita tetap objektif atau tidak bias tanpa memihak. Verifikasi semua informasi sebelum dipublikasikan serta menjaga kerahasiaan sumber jika memang diperlukan. Ya, yang di sini ada soal esai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur aktual berita? Ya, di sini. Jawabannya adalah terkini, hangat, baru terjadi, baru saja. Fakta terbaru yang kejadiannya baru saja terjadi mengenai kejadian lama ataupun sebuah peristiwa terkini. Yang soal kedua, apa itu berita? Jelaskan secara rinci. Jawabannya adalah berita merupakan informasi baru atau sebuah informasi tentang satu hal yang terjadi. Biasa terjadi dalam bentuk siaran, cetak, mulut ke mulut, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, jelaskanlah dengan rinci struktur atau elemen teks berita mengenai peristiwa. Jawabannya, peristiwa merupakan struktur pengungkap fakta yang wajib disampaikan. Strukturnya adalah 5W plus 1H yang akan menjawab semua detail peristiwa. Soal keempat, ada sebutkan struktur yang terdapat pada teks berita. Jawabannya, judul atau headline, kepala berita atau lead, tubuh berita atau body, dan ekor berita. Yang kelima, apa saja jenis-jenis teks berita? Jawabannya, diantaranya strike news atau disebut juga berita langsung, deep news atau berita mendalam, opinion news sebagai berita opini, interpretative news sebagai berita interpretatif, dan investigation news sebagai berita investigasi. Ya, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan, dan juga soal-soal yang saya bahas tadi. Ya, mungkin itu saja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.